Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman Bapak selama menjadi seorang pemimpin dan kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait kiat-kiat dalam setiap pengambilan keputusan yang Bapak ambil, baik kasusnya tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Saya mulai wawancaranya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Ibu. Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin sedikit banyaknya mungkin ada pengalaman yang pernah saya lakukan di sekolah kita ini. Di dalam mengidentifikasi kasus, di mana kita bisa bedakan antara dilema etika dan rujukan moral itu, tinggal kita melihat di antara kasus tersebut. Ketika ada dua kasus yang pilihannya sama-sama benar, maka itu kita kategorikan sebagai dilema etika. Namun, ketika ada kasus yang mungkin pilihannya itu di antara yang satunya salah dengan satunya benar itu, maka itu dikategorikan sebagai rujukan moral. Demikian barangkali Ibu di dalam identifikasi kasus-kasus yang seperti ditanyakan tadi. Baik, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi Ibu, kita tinggal lihat itu jenis kasus yang yang kita identifikasi tadi itu. Ketika kita sudah bisa petakan bahwa ini adalah dilema etika, kemudian ini masuk kategori rujukan moral, maka kita minta tanggapan dari rekan-rekan guru, kemudian kita duduk bersama, kemudian apabila itu kasusnya mungkin kasus yang terjadi pada siswa, maka hal yang penting itu yang tidak boleh kita lewatkan adalah melibatkan guru DK, yang dimana di guru DK itu ada catatan pribadi siswa yang mengenai kasus-kasus yang selama ini dia bersekolah di sekolah kita. Saya kira seperti itu langkah-langkah yang saya ambil. Selanjutnya Pak, Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi keterkaitannya dengan kasus yang kita alami atau kita hadapi di sekolah kita ini. Jadi yang pertama-tama itu kita mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian kita mengkategorikan itu masalah atau tidak mengidentifikasi masalah itu, sehingga kita bisa ambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi, sehingga di dalam pengambilan nanti keputusan itu keputusannya itu menjadi keputusan yang tepat dan benar untuk permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi keterkaitan dengan kasus dilema etika itu, kadang kita sebagai kepala sekolah di dalam mengambil suatu keputusan itu, kadang-kadang kita yang pertama secara psikologis itu kita dipengaruhi oleh seperti rasa kasihan terhadap itu siswa. Kemudian biasanya juga ada intervensi dari orang tua yang meminta tolong kepada kita.
Pak, ini kita serahkan kepada pihak sekolah bagaimana mencarikan solusi yang terbaik kepada anak saya ini sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran tanpa halangan apapun. Di samping itu juga kita bisa lihat juga kadang-kadang ada faktor X itu misalnya dari lingkungan di mana siswa itu berada. Nah itu juga kita tidak bisa abaikan. Sehingga dengan memperhatikan hal-hal seperti ini, tentunya kita di dalam mengambil keputusan itu akan menjadi keputusan yang tepat untuk siswa tersebut. Ya, karena memang itu faktor-faktor yang selama ini yang kita hadapi. Ya, yang tantangan yang sangat berat seperti itu. Karena yang pertama itu yang saya sampaikan tadi, faktor psikologis itu yang agak susah kita hindari. Namanya kita sebagai manusia biasa, tentu tidak lepas dari faktor psikologis tersebut itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus bidang etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Jadi sesuai dengan kasus yang kita hadapi, sebenarnya kita tinggal melihat itu ketika kasusnya dia krusial, maka kasus tersebut langsung kita eksekusi atau langsung kita laksanakan, kita selesaikan secepat mungkin sehingga tidak menjadi masalah yang berlarut-larut sehingga menghambat nanti proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Untuk kemudian untuk jadwal yang yang kita siapkan itu sebenarnya tidak ada, tergantung kasusnya. Apabila kasusnya mendesak, ya, maka langsung kita selesaikan. Jadi untuk jadwal itu bergantung dengan kasus yang kita hadapi, ya seperti itu. Jadi tidak dijadwalkan bahwa nanti minggu ini atau hari ini kita punya jadwal untuk penyelesaian kasus, tidak. Jadi ketika ada kasus yang kita hadapi, kita langsung selesaikan. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, keterkaitannya dengan kasus-kasus yang selama ini kita hadapi, tentunya ada faktor yang turut mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pertama itu faktor dari lingkungan di sekolah itu, di mana semua rekan-rekan guru itu punya kerjasama yang baik di dalam penyelesaian suatu kasus. Ya, sehingga kita di sekolah ini tidak terlalu mengalami hambatan yang signifikan di dalam penyelesaian kasus, karena semua yang ada di sekolah ini selalu bekerja sama di dalam mencari solusi terhadap kasus yang kita hadapi. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di itu? Tentunya di dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah yang sudah lama melihat ini atau menjalankan ini sekolah, ya, tentunya dengan menghadapi berbagai hal atau berbagai kendala, menjadikan saya sebagai seorang kepala sekolah itu artinya punya keahlian, karena saya sudah bisa memetakan kalau kasusnya terjadi seperti ini berarti tindak lanjutnya seperti ini, sehingga dengan berbagai macam kasus itu membuat kita itu lebih dewasa di dalam memberikan keputusan. Ya, seperti itu kira-kira itu yang bisa saya ambil dari hikmah yang saya hadapi selama ini. Ya. Okay. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi wawancara saya kali ini. Terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagi tentang pengambilan keputusan Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bukit Selatan. Sama-sama, Ibu.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai penutup apa Ibu, mungkin apa yang kita diskusikan pada saat ini bisa menjadi inspirasi nanti kepada Ibu nanti suatu saat ketika Ibu nanti memimpin suatu lembaga atau sekolah. Insya Allah. Iya. Amin. Terima Seperti kasih itu banyak, barangkali, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar harinya, Pak? Alhamdulillah sehat. Saya mau ucapkan terima kasih sebelumnya, Pak, karena sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber saya pada kegiatan saya kali ini. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian di kegiatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan pengalaman Bapak menjadi seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan antara dilema etika dan antara masalah-masalah dilema etika dan bujukan moral. Boleh, Pak? Iya, silakan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih. Kalau ketika berbicara masalah mengidentifikasi berarti bagaimana saya selaku kepala sekolah harus memahami betul keadaan yang terjadi. Entah itu keadaan yang terjadi kepada guru ataukah kepada peserta didik. Nah, salah satu cara yang kemudian yang saya lakukan untuk mengidentifikasi adalah mempelajari kembali terkait dengan hal-hal yang mana yang kemudian bisa dikatakan kejadian atau peristiwa itu dilema etika ataukah bisa dikategorikan sebagai bujukan moral. Karena dari dua kejadian ini ketika kita tidak mengidentifikasinya dengan secara detail, maka itu akan sulit atau sangat susah kita bedakan. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, jadi hal yang bisa Bapak lakukan salah satunya, yang biasa Bapak lakukan salah satunya adalah mengidentifikasi kembali masalah yang dihadapi, Pak, ya, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Iya, betul sekali. Dan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda atau di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, iya. Kalau terkait dengan kejadian atau contoh-contoh di sekolah saya, ada banyak sebenarnya. Ya, ada banyak kejadian yang kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah bujukan, dilema etika, di mana keduanya sebenarnya benar, tidak ada istilahnya kejadian yang kemudian yang bisa dikatakan sebagai kejadian yang bertentangan. Ya, sebagai salah satu contoh misalkan saya sampaikan bahwa salah satu guru kemudian tidak melaksanakan tugas, ya, dikarenakan ada hal atau kemungkinan ada halangan yang terjadi, entah mungkin bertugas sebagai bendahara ataukah kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu adalah sebuah hal atau yang sangat mendukung untuk kepentingan di satuan pendidikan. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Kemudian dari masalah yang Bapak hadapi, yang Bapak katakan bahwa itu adalah merupakan dilema etika, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini menghadapi masalah itu? Iya. Berdasarkan contoh yang tadi yang saya sampaikan, hal yang pertama atau tahapan yang saya lakukan adalah berdiskusi dan bercerita langsung dengan yang bersangkutan terkait dengan hal yang kemudian dilakukan. Saya selaku pimpinan, ya, di sekolah menyampaikan bahwa hal-hal yang dilakukan terkait dengan dilema etika itu adalah sebuah proses untuk kemudian bisa dipahami oleh guru tersebut. Dalam artian begini, dilema etika itu
adalah proses pelaksanaan benar dengan benar. Ketika misalkan meninggalkan tugasnya sebagai seorang pendidik satuan pendidikan, tapi di sisi lain guru tersebut sedang melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya untuk pengembangan sekolah, seperti itu. Nah, jadi langkah-langkah yang kemudian saya lakukan adalah pertama membuka diskusi dengan guru, kemudian saling menyampaikan pendapat untuk kemudian memberikan pemahaman terkait dengan apa yang dilakukan oleh guru tersebut, dan kemudian saya menentukan posisi saya sebagai seorang pimpinan. Baik, jadi hal-hal yang bisa Bapak lakukan seperti itu tadi apa yang Iya. kemudian berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat, berbagi pendapat begitu ya Pak ya. Kemudian melakukan pemahaman dan memberi keputusan. Seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kembali saya menyinggung kejadian yang saya sampaikan, itu adalah salah satu contoh yang terjadi di satuan pendidikan yang saya pimpin, bahwa terkait dengan hal yang paling saya anggap efektif untuk kemudian saya bisa menentukan keputusan bahwa itu adalah sebuah dilema etika. Hal yang pertama adalah diskusi. Itu yang paling pertama saya sampaikan, bahwa diskusi itu akan sangat membantu ada umpan balik antara guru dengan kepala satuan pendidikan. Ya, artinya begini, untuk kemudian bisa menentukan, ya, untuk bisa memahami dan secara efektif dalam pengambilan keputusan itu, yang saya rasa itu adalah diskusi, ya, supaya kemudian gurunya bisa menyampaikan hal-hal, kemudian kepala sekolah bisa menerima dan menyampaikan arahan dan bimbingan sebagai seorang atasan, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Ketika berbicara masalah tantangan, ada banyak hal, ya. Ada banyak hal yang kemudian menjadi tantangan dalam proses mengidentifikasi sebuah kejadian, ya, atau sebuah kasus yang bisa dikategorikan dilema etik. Salah satu yang menjadi poin terbesarnya adalah menentukan, ya, apakah kejadian tersebut bisa dikategorikan sebuah dilema etika atau bujukan moral. Karena ketika kita menganalisa dan kemudian membandingkan kedua kejadian tersebut, bisa dikatakan sangat mirip. Bisa saja kemudian pada saat proses pelaksanaan di sekolah, kejadian tersebut itu bisa dikatakan atau berdasarkan pengamatan orang itu adalah sebuah rujukan moral, tapi ternyata adalah dilema etika. Makanya menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kemudian caranya sebagai seorang atasan untuk kemudian mampu mengidentifikasi dengan tepat sebuah kasus yang terjadi, seperti itu. Jadi tantangannya susah, maksudnya tantangan yang biasa dihadapi adalah membedakan apakah kasus yang dihadapi adalah dilema etika ataupun bujukan moral. Iya, itu yang tantangan terbesarnya menurut saya pribadi. Mungkin perspektif orang berbeda-beda, atasan itu berbeda-beda, tetapi itu yang kemudian yang saya alami adalah tantangannya itu kesulitan dalam mengidentifikasi sebuah kasus. Nah, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, kalau terkait dengan jadwal tertentu itu tidak saya miliki. Saya tidak menjadwalkan sebuah kegiatan karena kita tidak bisa menduga sebuah kasus. Tetapi berdasarkan kasus-kasus yang pernah saya alami atau yang pernah saya lakukan, ya, saya kemudian memiliki cara. Ya, ini yang kemudian
cara yang dalam artian bahwa tidak saya fokuskan seperti saya dikatakan di awal tadi, bahwa tidak saya buatkan jadwal tertentu, tapi kemudian ketika ada permasalahan yang terjadi, saya misalkan mencoba untuk berdiskusi dengan orangnya langsung, ya, ketika misalkan ada waktu istirahat, ya, di luar dari proses kegiatan proses pembelajaran yang terjadi, supaya kemudian bisa guru dan kemudian saya selaku pimpinan bisa fokus dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi seperti itu. Jadi tidak perlu ada katakanlah waktu yang tertentu Pak ya, ketika ada masalah, nah saat itu juga akan didiskusikan. Iya, betul sekali, seperti itu. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ketika berbicara masalah faktor pendukung itu pasti. Ketika berbicara masalah faktor pendukung berarti ada banyak hal yang kemudian referensi yang bisa saya pelajari untuk kemudian bisa memudahkan saya mengidentifikasi kasus tersebut. Sebagai salah satu contoh, dalam proses mengidentifikasi referensi atau literatur yang kemudian saya gunakan, biasa saya mencari di internet terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, kemudian literatur terkait dengan yang bersifat secara terperinci terkait dengan dilema etika. Bagaimana kemudian dalam proses penentuan dan penilaian untuk menentukan bahwa ini bisa dikatakan sebuah proses atau kasus dilema etika, seperti itu. Oke, jadi Bapak lebih mempertimbangkan untuk membaca literatur ya Pak ya? Iya, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan yang merupakan sebuah dilema etika? Iya, terima kasih Ibu. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, bahwa berdasarkan pengalaman ketika dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana kita diajarkan untuk menganalisa sebuah kejadian atau sebuah kasus agar supaya dalam proses pengambilan keputusan itu tidak dalam artian tidak salah langkah, tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Makanya sebagai seorang pimpinan kita diajarkan untuk kemudian mampu berpikir, menelaah sebuah kejadian agar supaya dalam pengambilan keputusan itu entah itu gurunya ataupun saya sebagai seorang pimpinan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Jadi gurunya merasa bahwa tidak merasa dalam artian tidak merasa terhakimi terkait dengan keputusan yang telah diberikan atau yang telah saya berikan sebagai selaku atau sebagai seorang pimpinan, seperti itu. Baik, saya kira tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ataupun wujudan moral yang Bapak hadapi selama menjadi seorang pimpinan dari sebuah sekolah. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.